Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam forum yang dilaksanakan oleh Masjid Pangeran Diponegoro Semarang ini, ya, yang dilakukan secara via YouTube, ya, via YouTube. Pada kesempatan ini, ya, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh penanya tentang bagaimana tips di dalam agama Islam, ya, agar kemudian berperilaku hemat, ya, atau berperilaku tidak boros. Baik, terkait dengan masalah perilaku tidak boros atau berperilaku hemat, ya, sesungguhnya ini juga masuk dalam menjadi perhatian di dalam agama Islam. Bahkan di dalam agama Islam, ya, kalau kita belajar tentang maqasidus syariah atau tujuan disyariatkannya ajaran agama Islam, itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah hifzuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua, hifzud nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifzul akal, yaitu menjaga akal. Yang keempat adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifzul mal, menjaga harta. Ya, terkait dengan menjaga harta, ya, jadi ini juga merupakan tujuan daripada maqasidus syariah. Tujuan disyariatkannya ajaran agama Islam, ya, adalah agar kemudian kita bisa menggunakan harta yang dimiliki itu di jalan yang sesuai dengan yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Yang kedua adalah untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau dalam ekonomi itu kan ada tingkatan-tingkatan, ya, ada primer, sekunder, tersier, ya. Ya, jadi kebutuhan itu ada yang primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau di dalam fikih atau di dalam kaidah maqasidus syariah itu ada juga tingkatan doruriyat, ya, hajiyat, dan tahsiniyat. Ya, doruriyat itu sesuatu yang kalau misalnya kita tidak mengambil atau kita tidak melakukannya, maka akan menyebabkan kita akan celaka. Ya, bisa mati, bisa sakit, dan sebagainya. Nah, di dalam doruriyat itulah masuk 5 hal ini. Ya, jadi penggunaan yang kedua, ya, yang kedua adalah hajiyat. Hajiyat itu sesuatu yang kalau kita tidak ambil, tidak menyebabkan kita mati, akan tapi menyebabkan kesulitan. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah tahsiniyat, sesuatu yang sifatnya tersier. Nah, di dalam Islam, ya, dalam penggunaan harta itu kita diperintahkan untuk mendahulukan yang doruriyat terlebih dahulu. Ya, kebutuhan agama, bagaimana kebutuhan jiwa biar tetap eksis, berarti kebutuhan makan, ya. Kemudian kalau akal, kebutuhan pendidikan, itu suatu yang penting, ya. Kemudian nasal, keturunan, kebutuhan berkeluarga, ya, rumah tangga, nah, itu kebutuhan yang penting. Dan kalau kemudian kalau mal, ya, kebutuhan untuk bekerja. Jadi fokus menggunakan untuk hal-hal yang pokok terlebih dahulu. Setelah pokok terpenuhi, baru kemudian kepada yang hajiyat. Hajiyat itu misalnya, ya, sesuatu yang sebenarnya kalau tidak diambil tidak apa-apa, tapi kita agak kesulitan, ya. Mungkin suatu saat kita perlu dengan adanya kendaraan, ya, perlu adanya laptop, karena dengan laptop itu bisa lebih meningkatkan produktivitas kita, seperti itu, ya. Perlu adanya handphone, ya, walaupun ini laptop, handphone ini seperti pisau bermata dua, ya.
Kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bisa searching pelajaran agama, menambah pengetahuan agama kita, itu baik ya. Nah itu mungkin dengan atau kendaraan, dengan kendaraan mungkin kita bisa lebih produktif dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah tahsiniyat, sesuatu yang sifatnya tersier ya, untuk ya memperindah saja. Nah, itu jangan sampai kita mendahulukan yang tahsiniyat ya, tapi mengalahkan yang hajiat atau apalagi yang doruriyat. Ya, nah itu dalam tip atau aturan di dalam penggunaan atau kita menggunakan keuangan. Di dalam ayat Al-Quran juga banyak ditemukan larangan kita untuk tidak berlaku mubazir, ya, wala tubazziru tabziran, ya, atau israf, ya, wakulu washrobu wala tusrifu, ya, makanlah dan minumlah dan jangan engkau berlebih-lebihan. Nah itu apa perbedaan? Ternyata ada perbedaan antara israf dengan mubazir. Ya, kalau israf itu misalnya, ya, kita itu sebenarnya kebutuhan makan kita itu 1 piring cukup. Ya, akan tapi kemudian kita beli ini beli itu ya, atau makan sampai 3 piring. Tapi prakteknya kita makan hanya 1 piring, hingga yang 2 piring itu menjadi terbuang. Nah itu israf. Ya, berlebih-lebihan seperti itu. Sedangkan mubazir, ya, mubazir itu ya sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, akan tapi kemudian kita beli karena mengikuti nafsu keinginan kita atau mengikuti teman, ya. Seperti pernah ada seorang, kalau istilah sekarang ini ya apa, yang kaya, anak muda yang kaya itu apa? Sultan. Sultan ya. Ya, dia sebenarnya sudah banyak memiliki koleksi mobil mewah. Tapi dikasih tahu sama temannya, kamu belum punya yang ini, ya. Jadi seketika dia beli, ya, harganya itu luar biasa, sampai 4 miliar atau 5 miliar. Padahal sebenarnya dia tidak butuh itu. Ya, dan dengar cerita ternyata itu kemudian dititipkan ke temannya. Karena sebenarnya dia sudah cukup, ya. Nah, itu perilaku mubazir. Dan ternyata kedua-duanya itu tidak disenangi, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam kita menggunakan uang atau itu harus kita gunakan dengan bijak. Yang pertama, kalau misalnya masih mahasiswa ya, yang biasanya masih mendapatkan kiriman dari orang tua ya, itu harus ingat ya bahwasanya uang itu ya diperoleh oleh orang tua itu bukan dengan mudah, ya, akan tapi dengan cucuran keringat, ya, dengan cucuran mungkin sama air mata juga, ya, yang jelas dengan usaha yang keras. Jangan kemudian kita balas dengan mudahnya kita menghambur-hamburkan uang tersebut. Yang kedua, kalau misalnya memang kita sudah memiliki penghasilan, ya, tetap hendaknya kita berlaku prioritas tadi, ya, mendahulukan yang doruriyat, ya, kemudian yang hajiat, baru yang tahsiniyat. Dan perilaku hidup hemat itu sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kita ke depan. Ya, jadi kalau ada uang, memang kalau ada kita simpan, ya, simpan itu investasi, ya, bisa kita sebagian ya untuk biaya hidup kita, ya, sebagian kemudian untuk kita simpan, dan sebagian yang lain untuk kita sedekahkan. Nah itu ya, jadi ada 3 hal, ya, digunakan untuk kebutuhan, kemudian digunakan untuk investasi atau disimpan, ditabung, dan sebagian lagi disedekahkan. Karena apa? Karena sedekah itu memiliki banyak sekali kebaikan. Jadi kita harus mendahulukan need daripada wants, ya, biasanya itu kan. Ya, jadi apa yang butuh itu. Sebab kalau yang namanya kebutuhan yang kita butuhkan itu tidak banyak. Tapi kalau keinginan itu nggak ada batasnya, ya. Dan itu yang kemudian menyebabkan kemudian
kita berpola hidup hedonis, mubazir, israf ya, atau mubazir dan israf. Hedonis itulah bentuk daripada perilaku mubazir dan israf. Dalam ayat Al-Qur'an, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, sesungguhnya orang yang berlaku mubazir itu adalah temannya setan. Wa kana syaiton inda rabbihi kafuro. Sedangkan setan itu di sisi Tuhannya adalah kafir, ya, kafir seperti itu. Berarti kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan israf juga ada, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi dua-duanya, mubazir dan israf, sama-sama tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berperilaku hidup sederhana ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan kelebihan yang kita miliki kemudian bisa kita investasi dan kita sedekahkan, kita bantu untuk membantu orang lain. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan yang paling banyak uangnya, ya. Ternyata bukan paling banyak uangnya. Ya, akan tapi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang dinamakan orang kaya itu, ya. Kalau dalam Islam itu kaya itu bukan berapa banyak harta yang kita miliki, bukan. Akan tapi berapa banyak kemudian harta itu kita gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa kita ambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.